Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab ketiga bab nomor 28. Pada bab ke-28 ini Imam Bukhari menuliskan babul ghadabi fil mau'izati wa ta'limi idza ra'a ma yakrahu. Marah dalam memberi nasihat dan pelajaran ketika melihat perkara yang dibenci. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan bab ini Imam Bukhari itu ingin menjelaskan bahwa marah ketika memberikan nasihat atau ketika mengajarkan ilmu itu diperbolehkan kapan? Ketika melihat sesuatu yang tidak disukai, melihat perkara yang dibenci. Tentu marah di sini adalah marah yang proporsional, marah yang beralasan, marah dengan tujuan mendidik anak murid. Bukan marah sembarangan yang enggak. Maksudnya ketika kita mengajar kemudian melihat sesuatu yang tidak patut pada anak didik kita, maka kita diperkenankan marah dengan tujuan supaya anak didik kita menjadi paham terhadap pelajaran atau menjadi lebih beradab. Nah, untuk menjelaskan pendapatnya tersebut, Imam Bukhari itu sampai menuliskan 3 buah hadis, yaitu hadis nomor 90, hadis nomor 91, dan hadis nomor 92. Pada hadis nomor 90 itu hadis yang berkenaan dengan sholat berjamaah. Ketika itu ada seorang sahabat yang menjadi imam sholat berjamaah. Ketika menjadi imam sholat berjamaah, ini itu mengimaminya lama, sehingga kemudian ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa si A itu kalau jadi imam lama, sehingga saya itu terkadang jadi enggan menghadiri sholat jamaah, atau sebagian karena ada hal-hal lain. Nah, kemudian mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah SAW itu marah sambil berkata, ayuhan nas innakum munaffirun faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihimil marid wa dha'if wa dzal hajah. Wahai manusia, janganlah kalian membuat orang-orang itu pergi meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kalian menjadi imam sholat berjamaah, maka peringanlah, permudahlah, persingkatlah, kira-kira begitu. Kenapa alasannya? Karena anggota sholat berjamaah itu mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang fisiknya lemah, mungkin ada yang punya hajat. Lalu yang kedua, hadis 91 itu yang berkaitan dengan unta yang tersesat. Ketika itu Rasulullah SAW ditanya tentang barang yang hilang. Rasulullah, kalau saya menemukan barang yang hilang gimana? Maka jawab Rasulullah, ya kalau menemukan barang yang hilang cari pemiliknya, ciri-cirinya seperti apa. Kalau ternyata belum ketemu juga, terus istilahnya buat pengumuman selama 1 tahun. Siapa tahu nanti ada yang kenal. Setelah 1 tahun nggak ada yang mengaku, nah maka barang tersebut bisa dipakai. Tetapi kalau yang punya datang mengambil, ya kasihkan. Nah kemudian tiba-tiba ada sahabat yang mana, kalau onta yang tersesat gimana? Kalau kami gimana? Nah menanya hal-hal yang sepatutnya tidak ditanyakan saat itu. Sehingga Rasulullah SAW itu kelihatan wajahnya merah karena marah. Tentu marahnya Rasulullah berbeda dengan marah kita. Lalu yang ketiga itu berkenaan dengan orang-orang yang bertanya tentang bapaknya siapa. Bertanya yang nggak jelas lah istilahnya. Ditanya sesuatu yang kurang berkenan di hati Rasulullah SAW.
Intinya pulang lagi kepada judul babul ghadabi fil mau'izati wa ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Jadi marah ketika memberi nasihat atau ketika mengajar karena melihat sesuatu yang dibenci itu diperbolehkan, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Nah, mari saya bacakan hadis nomor 90. Hadatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan ngan Ibni Abi Khalid ngan Qais bin Abi Hazim ngan Abi Mas'ud al-Ansari ya. Qala rajulun ya Rasulullah la akadu udrika sholata mimma yutawilu bina fulan fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadaban min yauma idzin faqala ayyuhan nas innakum munaffirun faman shala bin nasi falyukhaffif fa inna fihimul marid wa dhaif wa dzal hajjah. Jadi intinya ketika ada imam yang terlalu lama atau terlalu panjang ketika mengimami, Rasulullah itu marah. Nah, sini marah yang boleh gitu kan. Supaya apa? Untuk menjaga fitnah, untuk mendidik anak murid. Jadi isi hadisnya, kalau kebetulan kita menjadi imam sholat, maka imam sholat itu yang perpendek, jangan diperpanjang. Nah, kalau sholat sendirian, terserah mau sepanjang apapun. Lalu saya bacakan hadis nomor 91. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Sulaiman bin Bilal al-Madini an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maulal Munba'its an Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun anil luqatah, barang temuan. I'rif bika'aha au qala winga'aha wa'ifa soha summa arifha sanatan summa stamta' biha fa in ja'a rabbuha fa'addiha ilaihi. Intinya kalau kita menemukan luqatah, barang temuan, maka kenali, cari dulu siapa yang kira-kira yang punya. Kalau enggak ketemu juga, buat pengumuman selama 1 tahun. Ya, kalau zaman sekarang pengumuman kan bisa di mana-mana ya, bisa di dunia maya, di dunia nyata. Nah, setelah 1 tahun nggak ada yang mengambil, baru boleh kita manfaatkan barang tersebut dengan catatan seandainya yang punyanya datang nanti kasihkan. Qala fadhallatul ibil faghadiba hatta ihmarat natahu au qala ihmara wajuhu. Nah, lalu kalau unta yang tersesat gimana? Rasulullah marah ditanya tentang unta yang tersesat. Wa malaka walaha ma'aha siqauha wa hidauha taridul ma'a wa tara'as syajara fadarha hatta yalqaha rabbuha. Kalau yang tersesat unta biarkan saja, karena dia punya persediaan air yang cukup dan juga banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa dia makan, sehingga nanti yang punyanya akan menemukannya. Lalu yang lainnya bertanya, qala fadhallatul ghanam. Lalu kalau yang kita temukan kambing atau domba yang tersesat gimana? Laka auli akhika auli dzibin, untukmu atau untuk saudaramu atau untuk serigala gitu. Pertanyaannya makin gak jelas kira gitu. Intinya di sini itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu marah karena pertanyaan-pertanyaan yang semestinya enggak ditanyakan. Lalu hadis nomor 92. Haddatsana Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Usama an Buraid ngan Abi Burdah ngan Abi Musa qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang beberapa hal yang dia tidak suka, yang dia benci. Falamma uqsira alaihi ghadiba tsumma qala linnas saluni amma syi'tum. Silakan kalian tanyakan apa saja kepadaku. Qala rajulun man abi? Qala abuka Hudzafah. Seorang laki-laki bertanya, siapa bapakku? Rasulullah menjawab, bapakmu Hudzafah. Faqala akhar faqala man abi ya Rasulullah? Faqala abuka Salim maula Syaibah. Fala mar'a Umar ma fi wajhihi qala ya Rasulullah inna natubu ilallah. Nah, ketika Sayyidina Umar melihat raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah inna natubu ilallahi azza wa jal.
Nah, itulah 3 buah hadis yang diungkapkan Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwa marah ketika memberi mau'idhah, pelajaran, atau marah ketika memberi pelajaran, taklim istilahnya, mengajar, itu diperbolehkan, tetapi dengan catatan, syarat dan ketentuan berlaku. Marahnya proporsional, tujuannya untuk mendidik anak-anak dididik. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.